Selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi untuk tim POZ, Kak Ita sama Bu Tina. Hari ini kita akan mendengarkan dari Pak Ridwan tentang Biovac LSH. Untuk Pak Ridwan dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Bu Siren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk pagi ini saya akan memberikan tentang presentasi masalah Biovac LSH 120. Biovac LSH 120 dibuat dari strain Lassa virus ND ya, Newcastle disease, dan IB-nya H120 yang vaksin yang dilemahkan dan diberikan pada dibiakkan melalui SPF embrio. Oke, terima kasih. Pagi ini saya akan mempresentasikan Biovac LSH 120, yaitu vaksin live kering beku ya. Biovac LSH 120 terdiri dari vaksin Lassa, ND Lassa, dan IB H120. Untuk Biovac LSH menggunakan strain virus ND dan IB terpilih karena memiliki kekuatan imunitas yang tinggi. Strain Lassa direkomendasikan untuk vaksinasi pada burung di area outbreak ND. Untuk strain Massachusetts H120 adalah yang paling banyak digunakan sebagai pencegahan infeksius bronkitis atau AB. Untuk Biovac LSH 120, kandungannya setiap dosis mengandung virus Lassa strain ND lebih dari 10 pangkat 6.5 EID 50. Kemudian untuk IB-nya H120 10 pangkat 3.5 EID 50. Untuk pemberian vaksin diberikan secara root ukola massal, root drinking water. Biovac LSH 120 dapat digunakan pada hewan semua umur dengan catatan hewan dalam kondisi sehat setelah dilakukan pengecekan. Disarankan untuk diberikan terlebih dahulu pada usia 4-5 hari dengan Biovac NDIB, yang kedua booster dengan Biovac LSH 120 3 minggu setelah pemberian pertama. Untuk proteksinya tinggi melawan ND pada ayam yang divaksin dengan Biovac LSH. Itu grafiknya tantangan proteksi melawan ND-nya yang divaksin dengan Biovac LSH dan kontrol itu terpautnya sangat jauh ya, dan dikontrol sangat rendah, dan yang divaksin Biovac LSH untuk mengcover virus ND-nya sangat bagus. Program vaksin Biovac LSH pada umur 28 hari, tantangan NDV virulen strain 21 hari setelah vaksinasi. Untuk IB-nya sendiri, proteksi melawan infeksius bronkitisnya pada ayam yang divaksin Biovac LSH 120, program vaksin Biovac LSH 120 pada umur 28, tantangan IBV virulen strain 28 hari setelah vaksinasi. Kemudian grafiknya tantangan proteksi terhadap IB-nya, kontrol dan IB-nya sangat bagus yang menggunakan Biovac LSH 120.
Penyimpanan dan kemasannya Biovac LSH harus disimpan pada refrigerator pada temperatur antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Hindari penyimpanan di dalam freezer ya. Untuk kemasan sendiri yang tersedia saat ini untuk 1000 dosis per vialnya. Titer ND tinggi tidak lebih dari 10 pangkat 6,5 EID 50, EIB not less tahun 10 3.5 EID 50. Mudah pemberian, imunitas sangat tinggi. Mungkin itu pesan dari saya tentang masalah Biovac LSH 120. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke moderator Ibu Siren. Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk pertanyaannya. Boleh ada yang mau bertanya? Baik, Bu Saya Endang. Bu Siren. Ya, saya persilakan Ya. Ibu. Iya. Baik, selamat pagi Pak Ridwan dan Bapak Ibu di Zoom meeting pagi ini. Saya Endang dari Bogor. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Ridwan adalah masalah untuk pemakaian Biovac LSH ini untuk pemakaian sebagai vaksin ulang. Jadi biasanya kita kan memvaksin ulang untuk unggas atau ayam-ayam yang sudah berproduksi. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Biasanya vaksinnya ini, yang vaksin ulangnya ini disarankan itu dipakainya sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau kita harus periksa titer darah dulu sebelum memberikannya. Begitu Pak Ridwan, mohon infonya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Endang. Kalau sesuai dengan Revac ya, antara 1 atau 2 bulan sekali, itu sebenarnya kan sesuai dengan standarnya, itu kan 2 sampai 3 bulan itu yang disarankan untuk Revac itu sudah standar ya. Tapi kita juga tergantung dengan di lapangannya sendiri, Bu. Jadi untuk tantangan lapangannya sendiri, kita harus melihat, seperti kadang di lapangannya itu kondisi ayam, kondisinya terkadang kelihatannya bagus, tapi kemudian kita tahu ada kematian, dan setelah dilihat di lapangannya itu sendiri, mengarahnya ke ND atau IB-nya. Jadi meskipun sudah baru Revac ya 1 bulan, itu memang kalau kondisi lapangannya tidak memungkinkan dan dilihat memang mengarahkan ke ND atau IB-nya, mungkin alangkah baiknya untuk dilakukan Revac gitu, Bu. Jadi kita melihat di lapangannya itu sendiri mungkin yang lebih menentukan, menurut saya begitu. Untuk titer sendiri itu sebagai pendukung ya, untuk kita akan melakukan langkah berikutnya, biar tidak salah langkah. Jadi sebenarnya kalau pengambilan titer itu sendiri secara sesuai dengan mewakili lah, istilahnya mewakili. Kan kebanyakan biasanya kalau saya gitu ngambil titer hanya sedikit dari 10.000 hanya ngambil 10 atau 15, dan saya kira itu kan hanya sebagai pembanding aja. Jadi kalau mungkin bisa pengambilan dengan 10% mungkin bisa mewakili, bisa jadi patokan gitu, Bu. Jadi menurut saya untuk titernya itu saya lebih cenderung ke kondisi lapangannya, Bu. Kondisi ayamnya itu sendiri di farm itu, Bu. Begitu ya, Pak. Soalnya ada peternak yang dia itu nggak pakai ngelihat kondisi, pokoknya 1 bulan sekali dikasih vaksin ulang.
apakah itu terlalu cepat atau malah mengacaukan misalnya kekebalan di dalam tubuhnya atau bagaimana atau sesuai dengan saran anjuran dari vaksin ini 2 sampai 3 bulan sekali gitu. Ya, seperti yang pernah saya alami seperti itu, Bu. Memang kebiasaan dari vaksin FAM itu sendiri biasanya live-nya itu dia masuk di setiap 1 bulan sekali, entah dia untuk kondisinya bagus atau enggak, itu dia tetap dimasukkan. Maksudnya ada kasus atau tidak tetap dimasukkan. Makanya kan kadang peternakan khususnya di Blitar sini untuk mengurangi itu biasanya customer kita kan kalau kebanyakan live itu takut sheddingnya ya, virus lapangnya nambah banyak gitu. Makanya dia kadang diselingi dengan vaksin kill-nya, Bu, kadang gitu. Itu ya, Pak. Diselingi dengan vaksin kill. Kill ya. Kill. Itu gimana ininya, Pak? Maksudnya gini, kan dia selesai vaksinasi pas dia mau bertelur ya, maksudnya selesai semuanya itu di umur 24 ya, 22 sampai 24 minggu lah misalnya kita anggap selesai semuanya. Yang vaksin persiapan untuk dia produksi. Nah itu terus jadwal vaksin ulangnya bagaimana itu sebaiknya? Ya, kalau vaksin ulang untuk di pengalaman saya tetap dilakukan, kan kita melakukannya lewat oral ya, Bu, air minum gitu. Jadi sesuai dengan jadwal. Soalnya kan apalagi kan ayamnya yang mau produksi kan ayam muda itu, Bu, ya. Jadi kan di dalam satu farm itu banyak sekali umur gitu, Bu. Di situ banyak umur, maka kalau jadwalnya yang tua refak itu, kalau nggak refak itu sangat beresiko gitu loh. Takut sheddingnya itu nanti kena yang muda gitu. Makanya itu kadang ngikut dengan yang tua, jadwal refak tetap harus masuk gitu, Bu Endang. Baik Pak Ridwan, terima kasih. Ya, Bu Endang. Keterangannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu, pertanyaannya, dan makasih Pak Ridwan atas jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu. Baik, Bu Pri, saya persilakan, Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Prihatmi dari Bogor. Pak Ridwan, saya mau menanyakan apa sebenarnya alasan atau pertimbangan yang diambil untuk memakai vaksin Biovac LSH ini daripada vaksin Lasota single atau IB sendiri. Terus tadi juga di presentasi Pak Ridwan sudah menampilkan tentang proteksinya. Jadi bagaimana juga dengan kekebalan yang terbentuk, apakah LSH lebih protektif dibanding Lasota? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Pri. Mungkin saya bisa mencoba menjawab pertanyaan dari Pri ya. Yang pertama, alasan mengapa memakai vaksin Biovac LSH dibandingkan dengan yang single Lasota atau yang IB single. Mungkin secara ekonomis juga jadi pertimbangan ya. Jadi secara ekonomis dari harganya pun juga lebih efisien daripada yang single. Dan kemudian mengurangi tingkat stresnya pada ayam itu sendiri. Dan kemudian untuk vaksin Biovac LSH lebih efektif ya daripada single karena kita memberikan dengan satu kali vaksin itu udah dua vaksin yang dimasukkan, Lasota sama IB daripada yang single mungkin satu seperti itu. Untuk
protektivitasnya terhadap vaksin Biovac LSA itu sendiri di atas sudah dijelaskan, memang untuk tingkat proteksinya memang lebih sangat bagus Bu ya. Dilihat dari grafik tadi sangat bagus dibandingkan dengan kontrolnya. Tapi kadang kita juga melihat dari lapangannya itu sendiri. Untuk biasanya untuk kasus kita lebih menyarankan untuk pemberian entah kasus dari ND-nya sendiri atau ID-nya sendiri, kita sarankan untuk vaksin yang single. Tapi untuk kekebalannya sendiri saya kira itu Biovac LSA juga bagus Bu. Maksudnya tidak kalah dengan yang single itu gitu. Mungkin itu Bu Pri. Kalau untuk yang apa Pak, misalnya untuk revaksinasi kan Biovac LSH tadi dari segi ekonomi lebih baik, lebih murah, terus lebih efisien Efektif, waktu, lebih efisien waktu ya. Iya Bu. beberapa juga kan di farm itu tidak setiap bulannya dia melakukan revaksinasi untuk IB-nya Pak. Iya Bu. Ya memang untuk di lapangannya kan biasanya kita memakainya kalau di customer di sini kan biasanya pemakaian dua kali Lasota, terus kemudian 1 kali Biovac LSA itu. Makanya akhirnya kan tidak menghilangkan ND-nya juga gitu Bu. Jadi ID-nya diikutkan sekalian di situ. Di dalam vaksin tersebut, maka Biovac LSA secara teorinya tidak jelek Bu gitu loh. Maksudnya Biovac LSA dilihat dari proteksinya itu juga sangat bagus. Jadi memang tapi tetap kita mengarahnya juga ke lapangnya juga, di mana ada customer mungkin kebiasaannya kan dua kali Lasota, 1 kali Biovac LSA. Tapi memang secara pribadi ada customer juga yang lebih cenderung suka yang single karena keyakinan Bu ya. Dia sugestinya sudah melekat. Saya lebih suka yang single saja gitu. Tapi menurut saya tidak masalah. Saya kira itu tinggal tergantung kepada peternak sendiri, keyakinan aja, sugestinya itu Bu. Saya kira proteksinya sangat bagus dengan Biovac LSA itu Bu. Mungkin gimana Bu Pri? Iya, kalau Pak Ridwan mengatakan sugestinya tidak masalah, tapi kan buat penjualan kita jadi masalah Pak. Udah begitu aja Pak Ridwan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pri. Terima kasih Bu Pri. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada ya? Ya Bu. Baik. Untuk Zoom kali ini kita tutup ya Pak. Untuk terakhir kalinya kesimpulannya Pak, boleh dijelaskan? Ya, terima kasih. Untuk Biovac LSH 120 untuk menangani kasus ND dan IB-nya itu saya kira sangat lebih efisien pemakaian Biovac LSH 120 dibandingkan dengan single-single, dengan tingkat proteksinya yang mungkin sudah ada ujinya juga, itu sangat bagus. Maka untuk Revac Biovac LSA tidak usah mengkhawatirkan untuk kekebalannya terhadap virus ND maupun IB-nya. Mungkin itu aja Bu Sharon. Baik Pak Ridwan, makasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Makasih Pak Ridwan. Makasih Bu.